Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Aulia. Pada Aulia, waktu dan tempat saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja. Saya di sini ingin mempresentasikan 5 judul. Yang pertama yaitu keutamaan dan pahala membaca Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk umatnya. Akan tetapi Al-Quran tidak hanya selain sebagai obat atau penyembuh, melainkan sebagai pedoman kita. Keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Yang mana jika kita membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Dan yang kedua, mendapatkan pahala. Di mana jika kita membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan pahala. Yang mana dalam membaca Al-Quran, satu hurufnya dikali 10. Jika kita dalam sehari bisa membaca 10 huruf saja sudah nampak. 10 kali 10 yaitu 100 pahala pula yang kita dapat. Dan yang ketiga, sebagai obat, yang mana jika kita memiliki penyakit iri hati, sakit hati, cobalah untuk membaca Al-Quran, yang mana kita memiliki jiwa ketenangan. Dengan membaca Al-Quran itu jiwa kita menjadi tenang. Dan kemudian diangkatnya derajat kita. Jika kita sering membaca Al-Quran, maka derajat kita akan diangkat di akhir kelak nanti. Dan kemudian sebagai Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi kita, yang mana jika seorang muslim selalu membaca Al-Quran, maka ia akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran tersebut. Pahala-pahala khusus yang terdapat dalam Al-Quran dalam surah Al-Fatihah, Ali Imran, Al-Baqarah, dan Al-Ikhlas, yang mana jika kita membaca surah Al-Ikhlas, maka kita sama dengan membaca sepertiga ayat. Adapun cara yang baik dalam membaca Al-Quran, yang pertama dengan cara kita membersihkan diri ataupun wudhu, dan yang kedua dengan cara mencari tempat yang bersih ataupun tenang, yang ketiga dengan tartil, dengan perlahan-lahan, dan yang keempat dengan cara istiqomah. Istiqomah tersebut kita tidak hanya membaca sekali saja, melainkan terus-menerus. Dan yang kelima dengan cara kita memahami makna yang telah kita baca. Kita membaca Al-Quran tidak hanya membaca, sekedar membaca, melainkan kita memahami isi dari makna-makna ayat-ayat tersebut, arti dan makna-makna tersebut. Itulah tadi materi keutamaan dan pahala membaca Al-Quran. Yang materi kedua yaitu peran wanita dalam Al-Quran. Wanita bukan hanya sebagai peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, melainkan wanita sangat penting dalam kehidupan Al-Quran ataupun lain sebagainya. Wanita memiliki 4 peranan penting. Yang pertama sebagai istri, yang kedua sebagai ibu, yang ketiga sebagai diri sendiri, dan yang keempat sebagai sosial. Bagaimana jika timbul pertanyaan, penting manakah antara istri atau ibu, atau manakah yang didulukan? Maka jawabannya yaitu istri. Kenapa jawabannya istri? Karena sesuai peranan tadi. Dalam 4 peran, yang pertama itu adalah istri, yang kedua ibu, yang ketiga diri sendiri, yang keempat adalah sosial. Dan kemudian kesetaraan perempuan. Perempuan memiliki jiwa yang sakat. Sakat tersebut diartikan ketenangan. Kenapa perempuan memiliki jiwa ketenangan? Karena seorang ibu memiliki jiwa ketenangan tersebut. Dan kemudian kesetaraan, yang mana perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki hal tanggung jawab yang sama-sama besar, yang mana seorang laki-laki memiliki kewajiban yang sangat besar dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Itulah tadi materi tentang peran wanita dalam Al-Quran. Dan materi selanjutnya yaitu Al-Quran merupakan mukjizat, yang mana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan disampaikan untuk seluruh umat muslim. Mukjizat tersebut banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam Al-Quran terjadi secara ilmiah, dan Al-Quran tidak dapat dicampur tangankan oleh kehidupan, dan Al-Quran tidak dapat dicampur tangankan oleh tulisan manusia, yang mana emang murni dari diturunkannya Al-Quran itu tersebut emang murni kemukjizatannya. Dan materi selanjutnya yaitu adab terhadap
terhadap Al-Quran. Sebagaimana al-adabu fawqa ilmi, adab lebih penting daripada ilmu. Dan seperti itu juga kita harus memiliki adab terhadap Al-Quran, yang mana kita tidak hanya sepele dengan kitab yang kita punya, seorang muslim, kitab Al-Quran. Seperti cara peletakannya, kita tidak hanya sepele dengan cara meletakkannya. Contoh, jika kita tahu bagus mana jika kita meletak di lantai atau di atas meja, jawabannya tentu jika kita seorang yang memiliki adab, kita akan meletakkannya di atas meja. Dan bagaimana adab kita selanjutnya, yaitu dengan cara kita membacanya itu tartil. Kemudian sebelum kita membaca, kita harus membersihkan diri ataupun berwudu. Selanjutnya yaitu materi makiyah dan madaniyah. Makiyah dan madaniyah itu merupakan dua hal yang sangat berbeda. Makiyah dan madaniyah. Makiyah diturunkan di Mekah, madaniyah diturunkan di Madinah. Makiyah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad ke Mekah, sementara Makiyah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah, sementara Madaniyah sesudah hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Contoh surat Makiyah dan Madaniyah. Surat Makiyah yaitu ada di surah Al-Fatihah, Al-An'am, Ar-Ra'd, kemudian Quran surah Yusuf, Quran surah Hud. Kemudian surah di Madaniyah yaitu ada di Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, kemudian Quran surah Nur. Itulah tadi 5 materi yang dapat saya sampaikan. Sekiranya ada pertanyaan dari teman-teman, bisa dipertanyakan. Saya ingin tanya, apa saja keutamaan yang kita dapat dalam membacanya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Jul. Apa sajakah keutamaan dalam membaca Al-Quran? Yaitu ada 5 keutamaan dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, kita mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Yang mana jika kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Dan yang kedua, mendapatkan pahala. Jika kita membaca Al-Quran terus-menerus, maka kita akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Dan yang ketiga, diangkatnya derajat kita. Jika kita membaca Al-Quran, maka derajat kita itu akan diangkat. Dan yang keempat, sebagai obat, yang mana jika kita memiliki sakit hati, iri atau apa, jika kita membaca Al-Quran, maka jiwa kita akan memiliki ketenangan. Dan yang kelima yaitu sebagai petunjuk. Seorang muslim yang terus-menerus membaca Al-Quran, maka Allah akan kasih petunjuk, jalan yang mudah bagi dia. Oke, bagaimana Juk? Sudah? Ada lagi pertanyaannya? Oke, Aisyah. Sebutkan peran wanita dalam Al-Quran. Enggak, keutamaan, keistimewaan perempuan dalam Al-Quran dan hadis. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah. Peran wanita begitu penting, yang mana sudah terdapat di hadis dan Al-Quran. Tapi saya ingin menjawab dari opini ataupun yang saya ketahui, yang mana sama-sama perempuan ini tidak hanya yang begitu berperan begitu penting di dalam kehidupan, melainkan di dalam sosial. Semua wanita ini cukup andil ataupun cukup untuk berantisipasi dalam hal tersebut. Dan perempuan ini sama dengan laki-laki ini sama-sama hal yang memiliki kesetaraan, yaitu sama-sama memiliki jika laki-laki memiliki tanggung jawab dan perempuan yang memiliki jika laki-laki memiliki kewajiban, perempuan memiliki tanggung jawab. Saya hanya mengetahui segitu dari pertanyaan Aisyah. Gimana Aisyah? Baik, ada yang ditanya lagi? Baiklah, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan.